Al-Quran dan mengikuti sunnah Nabi dalam kurung al-hadis, maka itulah pendapat Muhammadiyah. Ya, karena memang ibadah begitu. Ya, terlalu banyak masalah yang dimuat dalam atau dijelaskan dalam Quran dan hadis, tetapi ya masa hanya bisa dijelaskan dalam APP 1. Alhamdulillah sekarang sudah ada APP 3 yang tebalnya sekitar 700 halaman. Ya, nah itu. Saya kembali mengingatkan, salah satu prinsip ibadah itu adalah harus sesuai dengan tuntunan Allah melalui Rasulnya. Itu kalau kita menghendaki perjumpaan dengan Tuhan kita kelak. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Siapa yang menghendaki perjumpaan dengan Tuhannya kelak, Tuhan yang selama ini kita sembah, maka syaratnya adalah falyamal amalan shalihan. Dia harus melakukan amal yang baik, yang sholih, yang baik. Sholih itu baik karena pas, ya, karena pas, ya. Pas itu bukan jargon pasangan ini nomor 3. Ya, pas itu sesuai. Ya, ya, pas yang sesuai. Misalnya amal soleh, amal yang pas sesuai dengan maunya Allah dan Rasulnya. Istri soleha itu istri yang pas sesuai dengan maunya Allah dan Rasulnya. Ya, mertuanya tentu suaminya, ya. Anak soleh juga begitu, ya. Nah, tapi ada syarat yang tidak kalah pentingnya, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Namun dia tidak boleh mempersekutukan Allah dengan apapun juga. Ya, kalau misalnya ada masalah dia lari ke dukun. Kata Nabi SAW, man ata kahinan, siapa yang mendatangi dukun atau arwafat atau orang pintar, maka dia wajib dan membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun. Juga dong. Ya, maka sungguh dia sudah kufur kafir, ya, terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kufur terhadap Al-Quran. Ya, hati-hati. Nah, jadi tidak boleh ada tindakan syirik. Ya, kalau syirik apapun yang kita lakukan maka tidak ada gunanya. Ya, itu. Kemudian dalam hadis yang lain, sholatnya tidak diterima. La tuqbal sholatuhu arba'ina yawman, selama 40 hari. Kalau datang ke dukun itu, jadi hati-hati ya, ya ibu bapak guru yang suka bermain ke dukun. Hati-hati. Dukun pijet maksudnya. Kecamatan Dukun. Nah, kalau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, jadi ya nggak masalah. NU Muhammadiyah punya tata cara, tapi semuanya itu ada landasannya berdasarkan Quran dan hadis Nabi. Kaidahnya al-aslu bil ibadah, al-butlan hukum asal dari ibadah adalah batal hatta yakuna dalilun alal amri, hingga ada dalil yang menunjukkan benar. Tidak boleh ada penambahan dan tidak boleh ada perubahan, tidak boleh ada penambahan dan pengurangan. Ya, mana strategi, tidak boleh ada penambahan atau pengurangan dan tidak dibenarkan dianalisis secara rasional. Sudah sampai kita waktu kasih. Ya, apa kata Nabi, apa kata Allah, ya, itu beda dengan muamalah ta'akkuli. Dia bisa dianalisis secara rasional, bisa dikembangkan bahkan tanpa dalil pun yang prinsip dari masalah. Ya, dulu jual beli itu menurut Nabi SAW harus ada barangnya, ya, tidak boleh tidak ada. Ya, nah sekarang bagaimana? Online, ya, oh boleh gitu kan? Kenapa? Yang penting terjamin transaksi itu. Ya, setelah diterima barangnya, unboxingnya pun harus di video, ya. Kemudian setelah itu boleh komplain. Kalau 2 minggu tidak komplain selesai. Ya, nah itu aturan mainnya. Nah, kalau dalam masalah ibadah tidak boleh. Ya,
Kemudian yang kedua divonis bid'ah dan ancamannya neraka. Nauzubillah min dzalik. Baik, saya mau fokus pada masalah fikih jamak qasar. Ya, khususnya bagian kita yang sedang mengikuti pelatihan. Paling ada silang pendapat, ada yang mau jamak, ada yang jamak qasar, ada yang maunya sendiri-sendiri, ya kan? Ya, walaupun nanti instruktur. Baik, kita akan bahas ini. Ini kita lihat dulu ya. Pelaksanaan sholat dalam pelatihan, sholat jamak dan qasar. Ini saya ambil dari pimpinan, sebenarnya dari Bimnas, kemudian saya turunkan menjadi bimbel karena kita sering mengadakan pelatihan untuk para mubalik, ya. Karena kalau hanya kita yang mengadakan pelatihan, kehabisan energi kita, kehabisan waktu kita. Kita mau mencetak 10.000 mubalik, ya. Termasuk dari guru-guru nanti, monggo. Ya, ini termasuk materi wajib yang disampaikan karena para ustadz ini masing-masing punya dasar. Sebenarnya boleh dijawab atau tidak sih? Baik, kita bahas menjamak dan mengqasar sholat termasuk rukhsah. Rukhsah itu kemurahan, ya. Kita sering terjemahkan keringanan, kelonggaran, ya, yang diberikan Allah sebagai sedekah kepada hambanya karena adanya kondisi yang menyulitkan bila sholat dilakukan dalam keadaan biasa. Sebagai sedekah, ini sikap, ya, akhlak masuk di sini, tawadhu. Sebagai sedekah dari Allah, maka manusia dianjurkan untuk menerimanya dengan penuh ketawadhuan. Ya'la bin Umayyah pernah bertanya pada Umar bin Khattab tentang rukhsah dalam Quran surat An-Nisa 101. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum ayyatinakum alladziina kafaru innal kafirina kanu lakum mu'mina. Jadi ini apabila kamu melakukan perjalanan di bumi, maka tidak ada dosa bagimu untuk mengqasar sholatmu. Ya. Jadi ini kenapa? Kita kan sudah sampai kata Ya'la bin Umayyah ini. Ngapain lagi kita qasar sholat kita kan sudah sampai, ya. Nah, maka Rasulullah SAW menjawab, shadaqatun tasaddaqallahu bima alaikum. Ini adalah sedekah Allah, pemberian Allah yang Allah berikan kepadamu. Faqbalu shadaqatahu, maka terimalah pemberian Allah ini. Masih lihat? Ya, bukan masalah. Ya, dikit-dikit. Iya, kayak 30 liter. Dan itu dicontohkan oleh Nabi SAW. Kacamata merah tinggi. Ya. Nah, kita lihat lagi. Jika tidak menjamak qasar, boleh. Sholatnya tetap sah, hanya saja kurang sesuai dengan sunnah Nabi. Loh, kenapa kurang sesuai? Karena selama Nabi SAW melakukan perjalanan safar, beliau selalu mengqasar sholatnya. Yang diqasar itu hanya khusus musafir. Ya. Kata Ibnu Umar, "Shahibtu Rasulullah SAW." Saya berteman dengan Rasulullah SAW. Fakana la yazidu bis safar ala rak'atain. Beliau itu tidak pernah menambahkan dalam sebuah perjalanan mengerjakan sholat lebih daripada 2 rakaat. Wa Abu Bakr, begitu pula Abu Bakar. Wa Umar juga. Wa Utsman kadzalik. Utsman pun demikian. Oke? Ini hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Nasai Ahmad. Dalam redaksi yang lain, Ibnu Umar menjelaskan, masa Rasulullah SAW sabar. Rasulullah SAW selama tidak pernah melakukan perjalanan dalam sebuah perjalanan kecuali sholatnya 2 rakaat. Ini yang 4 rakaat. Rakaat hatta yarji'a, hingga kembali. Ya. Nah, dalam redaksi yang lain kata Ibnu Umar, falam yazid ala rak'atain hatta qabadahullah. Beliau tidak pernah menambahkan lebih daripada 2 rakaat hingga Allah mewafatkannya. Jelas? Jadi salah satu ciri khas Muhammadiyah itu
jamaah kosor dalam pelatihan. Tapi nanti kita lihat ya. Nah, berapa lama safar yang dibolehkan untuk jamaah kosor? Ya, baik. Ini saya kutip dari buku saya yang judulnya Kuliah Fikih Ibadah. Ya, buku sholat sedang saya tambah lagi, saya tambahkan revisinya lagi, insyaallah nanti lebih lengkap. Ya. Para ulama juga berbeda pendapat berapa lama perjalanan yang membolehkan musafir melaksanakan sholat jamaah dan qasar. Ada ulama yang berpendapat selama maksimal 3 hari. Ada yang mengatakan maksimal 4 hari, 12 hari, 19 hari. Bahkan ada yang berpendapat tidak ada batasannya. Berapa rakaat pun silakan. Selama dia menjadi musafir, dia tetap punya rukhsah untuk menjamak qasar. Anda, tapi ini yang sepuh-sepuh biasanya tahu, namanya Hasbi Asidi. Ya, punya anak namanya Hasbi Asidi sendiri, kemudian anaknya Nur Rahman. Ya, itu selama dia di Jogja, dia jamak qasar terus. Dia orang Aceh. Nah, kenapa jamak qasar? Saya tidak pernah berniat tinggal di Jogja. Saya mau balik, walaupun meninggalnya di sini. Ya, untungnya saya, alhamdulillah saya tinggalnya di Bodeng, ikut sama Mama Hadi. Jadi saya saya lebih nyaman di Jogja, Pak RT. di Bodeng. Ya, Bodeng. itu. Yang populer di Indonesia itu 3 hari. Yang populer, kalau tanya berapa? 3 hari. Ya. Meskipun dalil yang dijadikan dasar sebenarnya tidak membahas sholat jamaah qasar. Misalnya, kenapa 3 hari? Mereka itu umumnya mendasarkan hadis yang menceritakan kaum muhajirin tinggal di Mekah setelah haji itu selama 3 hari. Orang muhajirin ada tidak menghitung sebelumnya pada saat mereka haji itu. Ya, itu dalilnya. Atau dalil yang lain yang digunakan kebolehan musafirin memusafirnya. Pada saat kan ada pada saat sholat, ya, pada saat sholat itu kan bagi yang pakai sepatu, apalagi dulu sepatunya orang pakai kali kemali itu yang diikatkan angel ya. Itu tidak perlu dilepas sepatunya, cukup dia usap bagian atas sepatunya. Nah, itulah yang kadang dipertanyakan oleh Ali bin Abi Thalib. Sekiranya Islam itu agama logika, tentu alas kaki sepatu itu lebih berhak untuk disapu dibanding daripada tasnya. Ya, tapi kalau tidak buang air besar, tidak junub, ya, itu tidak masalah. Ada pengecualian. Kalau Syafi'iyah tidak pakai, ya, katanya ini boleh. Itu maksimalnya 3 hari. Ya, larangan bepergian bagi perempuan lebih 3 hari kecuali ditemani mahramnya. Kemudian apalagi pelayanan akomodasi terhadap tamu itu maksimal 3 hari. Penyebutan 3 hari itu ya menurut sebagian ulama itu menunjukkan bahwa kebolehan untuk menjamak qasar itu pun 3 hari. Walaupun sebenarnya dari dalil yang digunakan ini sama sekali tidak berkaitan dengan jamak qasar. Jadi dia cuma mengait-ngaitkan saja. Ya, jadi semua dalil tidak ada yang berkaitan dengan persoalan jamak qasar, itmam itu melengkapi sholat. Ya, kecuali hanya dikaitkan oleh ulama berdasarkan interpretasi. Sekarang kita lihat dalilnya apa yang digunakan. Ini kata sahabat Anas bin Malik, "Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami keluar bersama Nabi SAW minal Madinah ila Makkah, dari Madinah ke Makkah. Bahkan yusolli rakaat. Beliau sholat 2 rakaat. Hatta raja'na ilal Madinah, hingga kami kembali pulang ke Madinah. Untuk saya bertanya sama Nabi. Apa tuh di Makkah? Apakah Anda tinggal di Makkah hanya sebentar? Qala, kata Anas, aqamna biha asar. Kami tinggal di Mekah 10 hari.
Padahal Anda tahu aslinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari mana? Dengan anak yang sebentar. Mekah, lahirnya di sana. Sebenarnya dia pulang kampung. Tapi kenapa dia jamak kosong sholatnya? Ya, pulang kampung dia 10 hari lagi. Ya, nah itu. Ya, kemudian hadis Ibnu Abbas. Akan dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami mungkin loh ya. Dan tidak sudah tidak melakukan safar. Mungkin bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa paling dalam sebuah perjalanan kisah Asrafah 19 hari. Nah, sudah sholat, kapan sholat kan? Wajah